Cerita bertemu lagi dengan saya Aldes di podcast Barta Cerita. Saya hari ini kedatangan tamu yang cukup dekat, Bang Amato Assagaf. Ya, dia seorang pegiat teater, penulis, bahkan yang paling berat, yang kadang-kadang beliau agak-agak menolak, tetapi itu realita yang kita bertemu sehari-hari, bahwa beliau adalah seorang penulis filsafat. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya memulai podcast bersama beliau, kita akan berbincang mengenai satu topik yang sebenarnya ini akan terus relevan dengan kehidupan kita, mengenai cinta. Ya, saya rasa kawan-kawan semua pasti langsung senyum-senyum mendengar topik ini. Bukan begitu, Bang? Iya. Tapi sebelum saya memulai perbincangan saya dengan Bang Ahmad, saya akan membacakan sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono, sekaligus juga menghormati, mengenang kepergian Sapardi Djoko Damono. Saya ingin membacakan puisi beliau mengenai cinta dengan judul Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bang Amato, Ya. bagaimana tanggapan Bang Amato tentang hakikat cinta dari sepenggal puisi karya Sapardi Djoko Damono tadi? Ada satu kali, ada satu orang wartawan bertanya ke Jacques Derrida, filsuf Jacques Derrida, apa itu cinta? Jawaban Jacques Derrida itu menarik. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia memprotes pertanyaannya. Diprotes, Bang. Protesnya, Anda meminta saya menjelaskan sesuatu kira-kira. Anda meminta saya menjelaskan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan cara yang sederhana dalam waktu yang cuma beberapa menit wawancara. Artinya Derrida ingin mengatakan bahwa bicara soal cinta itu bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat dalam pembicaraan dalam tempo sekian menit, bahkan 1 jam mungkin justru tidak akan menjelaskan apa-apa tentang cinta. Bahkan barangkali justru akan membuat kita malah semakin keliru memahami cinta. Ketika cinta dituliskan dalam puisi, sesungguhnya kemungkinan besar sesungguhnya yang diharapkan adalah bagaimana kita mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap, sesuatu yang seperti menangkap angin. Nah, puisi punya cara berbahasa, cara ucap, cara berkomunikasi tertentu yang membuat hal-hal seperti cinta atau pembicaraan yang sangat luar biasa seperti cinta itu kemudian bisa memberi remahnya lah. Kalau kita bayangkan cinta itu seperti roti, maka puisi-puisi yang ditulis tentang cinta, pembicaraan-pembicaraan tentang cinta itu adalah remah-remah roti. Apalagi jika kita bicara soal hakikat cinta. Artinya kita sedang membayangkan ada sesuatu yang lebih esensial tentang cinta, dan sekarang kita ingin membicarakan itu. Apa Bang Amato ingin bicara bahwa ketika kita bicara mengenai cinta, itu pun hanya bahkan itu pun hanya remah-remahnya saja. Oh iya, pasti. Jangankan bicara soal cinta dalam sebuah wawancara, Anda menulis tentang cinta. Plato menulis Simposium. Simposium itu bicara soal cinta, hasrat, dan hal-hal seperti itu. Dialog Simposium itu salah satu dialog Plato yang paling terkenal. Sangat tebal, sangat dalam,
Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Plato telah menyelesaikan pembicaraan tentang cinta. Kalau kita bicara soal Rumi misalnya, Rumi mungkin bisa dikatakan bahwa seluruh Masnawi Rumi itu cinta, berbicara tentang cinta. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Rumi telah selesai membicarakan cinta. Dan satu hal yang paling menarik adalah ketika kita memahami hal terbesar dalam hidup kita, beberapa orang menyebut misalnya Tuhan dan segala macam, kita memahami itu sebagai cinta. Ungkapan yang paling menarik tentang Tuhan atau hal-hal yang seperti itu adalah bahwa itu cinta. Ya kan? Artinya ini menunjukkan ke kita bahwa cinta, entah dia sebuah istilah yang sifatnya sekedar ideal, sebuah semesta ideal, ataupun dia hal yang paling sederhana, hubungan antara satu orang dengan yang lain, tetap saja dia merupakan sebuah misteri yang dalam. Bukan berarti kita tidak bisa bicara tentang cinta, tetapi sejauh kita bicara tentang cinta, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang, kata Amir Hamzah, bertukar tangkap dengan lepas. Sesuatu yang kita rasa kita sudah pegang, tetapi kemudian kita tahu dia tidak ada di tangan kita. Ya, kalau bicara hakikat cinta sekarang ini itu. Dan kalau dihubungkan dengan puisinya Sapardi tadi, seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita bicarakan tentang cinta, dia tetap adalah sebuah penafsiran tertentu dari satu sudut pandang. Dia tidak akan bisa mampu membicarakan tentang cinta sebagai sebuah keseluruhan. Termasuk ketika dia ditulis dalam sebuah puisi. Cinta terlalu besar. Itu yang problem pertama adalah ketika kita bicara tentang cinta, kita memahami sebuah pengertian yang sangat luas. Kalau orang mau bicara tentang cinta sebagai hal yang lebih personal, lebih intim, itu kan sebenarnya begini. Macam dalam pembagian dalam sistem pembagian Yunani misalnya ada cinta dalam agape dalam pengertian yang lebih luas, lebih besar. Ada cinta yang sifatnya amor, yang lebih eros, yang lebih akrab dan segala macam. Ya artinya ayo kita definisikan lah, itu begitu kan. Ya. Tetapi pun ketika kita bicara tentang eros misalnya, dalam pengertian katakanlah desire, hasrat dan seterusnya, itu pun bukan sesuatu yang mudah. Itu kalau kita mau beri pembicaraan tentang cinta, keinginan untuk menyederhanakan cinta, menyederhanakan pembicaraan tentang cinta tanpa menyadari bahwa kita sesungguhnya sedang berbicara tentang remah-remah itu justru akan membuat kita kehilangan pembicaraan tentang cinta. Oke, saya mengerti. Jadi bahwa ketika remah-remahnya itu justru yang mengasihkan ya, Bang. Oh iya. Bukan rotinya. Ditakdirkan untuk mengumpulkan satu demi satu remah-remah itu, kemudian mengumpulkan satu kali secara keseluruhan. Iya. Anak-anak Buddha kebanyakan yang paling familiar, Bang, dengan quotes mengenai cinta itu selalu membawa Khalil Gibran. Jika cinta memanggilmu ikutilah, dan bila sayapnya merangkulmu pasrahlah, walaupun pisau yang tersembunyi di balik sayapnya melukaimu. Itu naif, sangat naif, atau seperti apa? Apa sejahat itu, atau apakah itu yang manis sebenarnya dari rumah-rumah cinta itu? Oh, kalau Khalil Gibran kuat sekali lah ketika dibicara. Cuman problemnya kan ya sebagaimana puisi, sebagaimana ungkapan-ungkapan yang sifatnya artistik seperti itu, kita tidak bisa bicara tentang satu makna kan. Ya, kita akan bicara tentang begitu banyak makna yang sedang dia sampaikan. Kalau saya lagi patah hati, kemudian saya temukan satu puisinya atau satu pasasi dari Gibran yang mewakili itu, ya salah, itu cinta. Itu apa yang saya inginkan. Tetapi kalau kemudian ada seseorang yang lebih katakanlah lebih religius misalnya, dan membaca itu sebagai wah ini cinta terhadap, ya kan, itu sah saja. Ya oh iya dong. Dan kalau kita bicara Khalil Gibran, wah dahsyat memang. Ya kan, kita bicara mereka seperti tokoh-tokoh seperti itu. Sapardi. Ya kan, ketika dia berbicara cinta dahsyat. Ya kan? Tergantung di mana posisi kita. Oke, jadi ya kan, kalau sederhananya begini. Kalau kita bicara cinta, kita akan menemukan 3 model orang. Ini kita bicara cinta yang sederhana, cinta antara sesama kepada seseorang, cinta-cinta anak-anak milenial lah, ya kan, anak-anak saat ini, pemuda-pemuda. Ketika kita bicara cinta, kita akan bicara tentang 3 posisi. 1, posisi ketika dia jatuh cinta.
Ya. Satu, kemudian yang kedua posisi ketika dia sedang bercinta. Nah, itu yang menariknya. Ketika dia sudah punya pacar, sudah apalagi asik lagi jalan. Kemudian posisi ketiga ketika dia putus cinta. Ya kan? Ya. Kita menemukan ada 3 posisi. Ya. Ya kan? Ketiga posisi ini, ketika mereka misalnya membaca puisinya Sapardi tadi, ketiga-tiganya punya makna. Yang lagi jatuh cinta akan mengartikan itu sebagai, wah ini puisi yang, ya kan? Ya. Wah ini dia sedang berbicara tentang hati saya, dia sedang berbicara tentang keadaan jatuh cinta. Ya. Yang sedang bercinta juga menemukan itu, ya kan? Yang putus cinta juga bisa menemukan itu. Kata-kata cinta itu cuma apa? Cuma ini, ya kan? Ya. Apa yang dahsyat? Bukan hanya puisi itu, tetapi cinta itu sendiri. Problem manusia itu bukan bahwa dia sedang jatuh cinta, atau dia sedang bercinta, sedang mabuk cinta, atau dia sedang putus cinta, bukan. Ketika dia tidak lagi mengenal satu di antara 3 ini, itu problem. Ya, menjadi disorientasi terhadap cinta itu sendiri ya, Bang. Ya. Dia tidak lagi tersentuh Ya. oleh itu problem. Orang lagi jatuh cinta dia akan punya semangatnya sendiri. Orang lagi bercinta dia akan punya semangatnya sendiri. Orang lagi putus cinta pun akan memiliki semangat sendiri. Banyak orang yang putus cinta dan kemudian melahirkan karya besar. Ya. Ya kan? Karena putus cinta dan segala macam. Rata-rata orang menulis puisi, anak-anak menulis puisi itu kalau bukan lagi jatuh cinta ya Putus cinta. Kemudian jadi penyair, ya kan? Biasa kan ya. Nah, yang problem itu adalah ketika orang itu sudah tidak tersentuh lagi dengan itu. Dia tidak lagi jatuh cinta, tidak sedang bercinta, dan tidak putus cinta. Alangkah malangnya. Malang sekali. Ya kan? Karena kalau kebesaran yang kita pahami adalah cinta itu sendiri, maka dia berarti berada di luar kebesaran itu. Oh ya, jadi karena berarti kalau sampai pada hari ini kesempatan ini kita masih membahas mengenai cinta, maka berarti kita masih merasakan cinta ya, Bang ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk itu kawan Barta, di sesi yang berikutnya mungkin kita akan bicara yang lebih ringan, kemudian bisa lebih dimengerti